Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita lanjut lagi dengan pelajaran matematika kita dengan pokok bahasan pengertian matriks dan matriks-matriks khusus. Matriks ialah susunan bilangan yang terdiri dari baris dan kolom. Banyak baris dan kolom pada suatu matriks disebut dengan ordo. Contoh, sebuah matriks Q dengan elemen. Elemen-elemen yang disusun dalam sebuah matriks itu diapit dengan tanda kurung kurawa. Matriks Q dengan elemen 4, 5, 2, 1, 3, min 1, 0, 5, 6, 8, 9, -7. Matriks tersebut mempunyai baris 3. Baris itu dari kiri ke kanan. Baris pada sebuah matriks itu adalah dari kiri ke kanan, disebut dengan baris pertama. 4, 5, 2, 1 baris pertama. 3, min 1, 0, 5 baris kedua. 6, 8, 9, min 7 adalah baris ketiga. Sedangkan angka dari atas ke bawah itu disebut dengan kolom. 4, 3, 6 itu disebut dengan kolom 1 pertama. 5, min 1, 8 kolom 2. 2, 0, 9 kolom 3. 1, 5, min 7 kolom keempat. Jadi matriks Q mempunyai banyak baris 3, banyak kolom 4. Maka matriks Q disebut dengan ordo 3, 4. Ordo, penulisan ordo itu dituliskan dengan tanda kali. Jadi ordo dari matriks Q adalah 3 kali 4. Angka 3 yang di depan itu adalah baris, sedangkan angka yang di belakang itu banyak kolom. Oke, contoh 2. Sebuah matriks M dengan elemen kita susun di dalam kurung kurawa 9, 3, 4, 2, min 1, 0, 3, 8, 2, 6, 1, 5, 4, 0, 9. Sekarang kita lihat, kalau ada pertanyaan, tentukanlah ordo dari matriks M tersebut. Perhatikan banyak barisnya. Banyak baris matriks M dari kiri ke kanan tadi. Berarti ini baris pertama. Min 1, 0, 3, 8, 0 baris 2. 2, 6, 1, 5, 9 baris 3. Berapa kolom? 9, 1, min 2 kolom 1. 3, 0, 6 kolom 2. 4, 3, 2, 1 kolom 3. 2, 8, 5 kolom 4. 4, 0, 9 kolom 5. Berarti matriks M berordo 3 kolom 5 tadi anak-anak ya. 3 kali 5. Matriks M berordo 3 kali 5. Contoh 3, tadi contoh 2. Contoh 3. Matriks Q, tentukanlah ordo dari matriks L dengan elemen 7, 8, 1, 2. Maka ordo dari matriks L, kita lihat berapa baris. 2 baris.
berapa kolom, dari bawah ke atas 2 kolom, berarti berordo 2, 2. Begitulah cara menentukan ordo matriks. Sekarang kita lihat jenis-jenis dari matriks atau matriks-matriks yang khusus. Jenis matriks itu sangat banyak. Tetapi apa saja matriks yang sering dibicarakan pada pelajaran matriks di pelajaran kelas kamu sekarang, kelas 11? Yang pertama, matriks persegi panjang. Matriks persegi panjang adalah matriks yang ordonya tidak sama. Ordo banyak baris dan kolom tidak sama. Jika matriks yang ordonya sama, banyak baris dan kolomnya sama, itu disebut matriks persegi. Jadi kita lihat pada contoh dari matriks persegi panjang. Matriks A dengan elemen 2, 1, 3, min 5, 4, 6 berordo 2 kali 3. Berarti banyak baris dan kolomnya tidak sama. Matriks persegi, matriks yang mempunyai banyaknya baris dan kolom adalah sama. Kita lihat pada matriks B contoh. Matriks B barisnya 3, kolomnya 3. Jadi ordo dari matriks B adalah 3 kali 3, sama banyak baris dengan kolom. Yang ketiga, matriks segitiga. Matriks segitiga terbagi 2. 1, matriks segitiga atas. Matriks segitiga atas jika banyak ordo dari kedua matriks itu sama, barisnya sama dengan kolom, sama seperti matriks persegi. Tapi angka yang di atas dari matriks tersebut berbentuk segitiga. Kita lihat, berbentuk segitiga, angka 0 disebut matriks segitiga. Contoh kedua bisa kita buat. Matriks segitiga adalah 6, 0, 0, 0. Matriks dengan ordo 2, 2. Angka yang di atas berbentuk segitiga beranggotakan 0, 0, 0. Disebut matriks segitiga atas. Matriks segitiga bawah adalah matriks persegi atau matriks yang mempunyai baris dan kolom sama seperti matriks E, berordo 4, 4. Angka di bawah adalah semuanya angka 0 dan berbentuk segitiga. Berbentuk segitiga. Matriks keempat, matriks baris. Matriks baris ialah matriks yang mempunyai hanya satu baris saja, atau kita buat lebih sederhananya bahasanya, matriks baris adalah matriks yang hanya memiliki satu baris, yang anggotanya elemennya memiliki satu baris. Satu baris berarti hanya satu baris. Ini satu baris, hanya satu baris, kolomnya 4. Berarti berordo 1 kali 4. Contoh matriks baris yang lainnya bisa kita bikin matriks R dengan elemen 5, 4, 3, hanya terdiri dari satu baris. Kolomnya berbeda 3, banyak. Kalau angka di bawahnya 3. Jadi matriks R berordo 1 kali 3. Matriks kelima adalah matriks kolom. Matriks kolom adalah matriks yang terdiri hanya satu kolom. Angka dari atas ke bawah hanya 1 kali. Sedangkan matriks baris tadi angka dari kiri ke kanan hanya 1 kali. Jadi matriks kolom adalah matriks yang terdiri dari hanya satu kolom. Barisnya berbeda. Jadi barisnya bisa 3, bisa 4. Jadi matriks N berordo 3 kali 1. Matriks yang berikutnya, matriks identitas yang dilambangkan dengan namanya I.
Matriks identitas adalah matriks yang beranggotakan angka 1001 dengan angka diagonal adalah 1. Diagonalnya adalah 1. Angka dari atas ke bawahnya 1. Beranggotakan 1. Contoh yang lain bisa kita buat. Matriks identitas adalah matriks yang angka diagonalnya kalau kita tarik dari atas ke bawah, membagi dua bagian matriks itu adalah angka diagonal adalah 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Jadi diagonalnya adalah 1, disebut dengan matriks identitas atau matriks yang beranggotakan angka 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1. Diagonalnya angka 1. Yang ketujuh, matriks diagonal. Matriks diagonal adalah matriks yang membagi kedua bagian matriks tersebut adalah angka. Jadi anggota yang lainnya adalah angka 0. Jadi kalau kita tarik garis diagonalnya atau garis yang membagi matriks itu menjadi dua bagian, semuanya terdiri dari angka-angka. Yang lainnya adalah angka 0. Jadi seperti di sini diagonalnya adalah 6, 3, 2. 6, 3, 2. Selainnya adalah angka 0. Kita buat lagi contoh yang lain. Bisa matriks S adalah matriks yang mempunyai elemen 4, 0, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0. Panjangkan ke bawah. 0, 0, 0, 7. Jadi diagonalnya adalah 4, 5, 1, 7. Yang ke-8 matriks terakhir adalah matriks 0. Matriks 0 adalah matriks yang anggotanya atau elemennya terdiri dari angka 0 semuanya. Contoh, matriks M adalah matriks yang memiliki elemen 0, 0, 0, 0, 0, 0. Jadi semua anggotanya 0. Maka matriks tersebut berorder 2 kali 3. Itulah dia arti dari matriks dan jenis-jenis matriks khusus. Sekarang kamu kerjakan soal yang sudah siap dicatat. Kerjakan soal yang di bawah ini.